Hai sahabat Basnur Academy dimanapun berada. Saya saat ini sedang berada di Semarang dalam suatu acara yang disebut International Camp Diplomasi Bahasa Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh APP BISPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yang diselenggarakan bersama dengan Menara Bahasa dan juga Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Saya diundang secara khusus oleh teman-teman saya di sini untuk menjadi salah seorang pembicara. Dan salah seorang pesertanya, bahwa peserta dari International Camp ini itu berasal dari berbagai negara, banyak sekali. Ada yang dari Indonesia pasti, juga ada dari beberapa negara Asia dan Afrika. Nah, sekarang bersama saya, sahabat baru saya, namanya Mas Burhan. Pakai Mas saja boleh ya, Mas? Ya. Apa kabar, Mas Burhan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Kabarnya Pak? Kabar baik juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Mas Burhan adalah seorang mahasiswa yang berasal dari Tanzania. Tepatnya lagi adalah Zanzibar ya, Mas ya? Ya, Zanzibar, sebuah pulau yang sangat terkenal. Orang Indonesia juga banyak mengenal pulau Zanzibar itu ya. Ya, kalau Tanzania itu nama aslinya Republik Persatuan Tanzania. Oke. Ya, persatuan itu terdiri dari dua negara sebelum tahun 1964. Jadi Zanzibar itu adalah salah satu bagian dari Tanzania. Oke. Ya. Iya. Nah, sekarang Zanzibar itu bagi masyarakat Indonesia sangat mengenal baik Zanzibar. Tapi kawan-kawan sahabat Basnur Academy, kita akan berbincang-bincang. Mas Burhan adalah seorang mahasiswa belajar di Indonesia untuk program S3. Tapi lebih baik saya berbincang-bincang, kita berbincang-bincang langsung dengan beliau, Mas Burhan. Tolong diperkenalkan diri, Mas Burhan. Seberapa jauh Mas Burhan mengenal dan berhubungan dengan Indonesia dan orang-orang Indonesia? Silakan, Mas. Ya, terima kasih Bapak Anusra untuk kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Burhan Haji Syameh. Saya biasanya dipanggil Busyam. Bursam ya? Bursam. Jadi bukan Burhan ya? Ya. Jadi Bursam biasanya ya? Nama Oke. panggilan saya Busyam. Ya, saya dari Tanzania dan saya di sini untuk belajar atau melanjutkan studi S3 di Universitas Diponegoro. Tetapi selama ini saya ikut program BIPA ya, terkait dengan kebijakan beasiswa. Mahasiswa internasional harus mengikuti 1 tahun belajar bahasa Indonesia sebelum melanjutkan program studi masing-masing. Ya. Nah, Mas Bursam atau Mas Burhan kan sudah pernah juga di Indonesia. Program masternya juga diselesaikan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya. Coba bisa diceritakan. Kalau sarjananya, program sarjana di mana? Kalau Selesai. program sarjana saya selesai di Tanzania, salah satu perguruan tinggi di Tanzania. Yaitu, Jurusan apa? ya, di sana jurusan automobil engineering. Automobil engineering. Ya, Oke. Ya, jadi setelah saya lulus S1, saya melanjutkan S2 di 11 Maret Universitas 11 Maret, 11 ya. Maret tahun 2021 sampai 2024. Oh, belum lama ini ya? Ya, belum Itu lama. dalam program beasiswa juga. Beasiswa Ya. apa itu? Ya, saya mengikuti program tersebut melalui program KNB, Kementerian Negara Berkembang. Iya. Ya, jadi saya di sana selama 2,5 tahun. Ya, Termasuk belajar bahasa Indonesia sebelumnya ya? ya, karena pada waktu itu masih ada pandemi, jadi saya mulai belajar bahasa Indonesia secara online. Ya, jadi setelah saya lulus S2, saya melanjutkan
S3 di Universitas di Ponegoro, Ya. tetapi di Semarang saya masih 5 bulan saja. Kita kembali ke Surakarta dulu, 11 Maret. 2,5 tahun di situ, fakultas apa? Mengambil jurusan apa di situ? Ya, kalau di kampus Universitas 11 Maret saya ambil teknik mesin S2. Teknik mesin S2. S2. Nah, setelah selesai master di sana, apakah pulang ke Tanzania dulu atau langsung ke Universitas Diponegoro melanjutkan pendidikan? Pulang dulu barangkali. Ya, karena menurut kebijakan beasiswa itu setelah lulus dalam 30 hari harus pulang dulu. Dalam 30 hari harus pulang ya? Iya. Tapi juga harus, saya kira juga kepingin pulang ya, karena ingin bertemu dengan keluarga dulu. Iya, dengan ayah keluarga. ibu ya. Iya. Iya. Nah, terus pulang dulu setelah 30 hari, lalu melanjutkan pendidikan di Universitas Diponegoro Ya. untuk PhD program. Ya. Jurusan apa? Jurusan teknik mesin dalam Teknik bidang mesin. energi terbarukan. Energi. Ini dalam kerangka program beasiswa apa ini? Juga saya melanjutkan program doktor ini melalui program KNB. KNB juga? Ya. Jadi di Universitas Diponegoro sudah berapa lama memulai studi program S3 ini? Sudah berapa bulan? Sudah berapa tahun? Ya, sampai sekarang sebenarnya saya belum mulai program studi S3. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia selama 1 tahun dan saya baru 5 bulan Baru 5 bulan. di Semarang. Jadi artinya masih ada sekitar 7 bulan lagi untuk program belajar bahasa Ya, Indonesia. ya. Setelah itu baru masuk ke kelas, artinya Kelas. kuliah ya. Ya. Kuliah untuk program S3. Ya, program betul, S3 Pak. itu. Ya. Mas Bursam, nah ini dua-duanya dia ya, Mas Bursam atau Mas Burhan ya. Waktu belajar mengambil program S2 atau Master Degree, itu informasi yang didapatkan di Tanzania dari siapa? Dari mana sumber informasi? Ya, dulu seperti saya bilang tadi, Bapak, dulu saya ambil S1 teknik mobil, tetapi saya switch ke mechanical engineering dalam bidang energi terbarukan. Jadi kalau di Tanzania masih ada masalah energi, dan kami punya banyak sumber yang kita bisa menggunakan untuk menghasilkan listrik. Jadi di sana listrik di sana tergantung hidroelektrik. Tetapi dalam musim kemarau itu ada masalah yang besar untuk listrik. Ya, jadi Sering mati barangkali ya? Ya, sering selama mati. musim kemarau ya? ya khususnya di Zanzibar di sana biasanya kalau 2028 selama 3 bulan tidak ada listrik. 2018 mungkin? Ya, bukan 2008. Oh 2008? Ya, Oke. selama 3 bulan. Selama 3 bulan tidak ada Ya. listrik di situ? Jadi pemerintah di Tanzania itu ada motivasi untuk mengambil program yang terkait dengan energi terbarukan. Terutama listrik ya? Ya, terutama listrik. Khususnya di tempat kerja saya ada promosi bahwa siapapun yang akan mengambil program studi yang terkait dengan energi terbarukan akan dapat permission, langsung dapat permission. Jadi itu waktu itu saya dapat saran dari manajer saya bahwa salah satu negara yang berkembang dalam bidang energi terbarukan itu Indonesia. Indonesia. Ya, jadi saya dapat saran. Jadi informasinya pertama kali dari dosen itu ya? Ya, dari dosen dan tempat kerja di sana. Oke. Nah, lalu kemudian proses pencarian beasiswa untuk belajar di Indonesia, program master tadi, itu melalui kedutaan besarkah atau melalui sumber-sumber lain? Ya. Bagaimana Mas Burhan bisa tahu? Ya, Atau kalau melalui dosen tadi? kalau dulu saya belum pernah dosen yang permanen, cuma part time. Jadi informasi terkait dengan beasiswa itu saya dapat dari tempat kerja.
Oh, tempat Ya, kerja. tempat kerja. Dan siapapun yang mau daftar beasiswa tersebut harus dapat rekomendasi dari kedutaan besar biar bisa dapat kesempatan untuk melanjutkan studi. Iya. Jadi saya dapat melalui kedutaan besar di Dar es Salaam. ya di Dar es Salaam. Oke. Ya. Oh, jadi itu. Nah, Mas Burhan tahu nggak seberapa besar minat teman-teman anak-anak muda, generasi muda atau mahasiswa yang ingin belajar di Indonesia? Banyak nggak? Sekarang tahun ini misalnya, apakah Mas Burhan mengetahui berapa orang jumlah mahasiswa dari Tanzania yang belajar di Indonesia? Ya, saya tahu kalau 2025 kemarin ada sekitar 250 total mahasiswa yang dapat KNBI. Tapi antara jumlah tersebut ada 23, hampir 10% ya dari Tanzania. 10% dari 10%. total penerima beasiswa KNB, Ya. Kemitraan Negara Berkembang. Para sahabat Basnur Academy, ini informasi yang buat saya penting sekali. Iya. Jadi 250 penerima beasiswa Kemitraan Negara Berkembang tahun 2025, 10% itu berasal dari Tanzania. Iya. Wow, luar biasa. Ya. Nah, lalu kemudian sekarang sudah di Semarang ya, Yes. sudah menjadi warga Semarang Yes. selama menempuh pendidikan. Ya. Dan juga pernah hidup di Solo. di Solo ya. Ya. Bisa nggak diceritakan pengalaman apa yang paling menarik dan berkesan bagi Mas Burhan selama tinggal di Indonesia, terutama tadi di Solo dan juga baru 5 bulan di Semarang? Silakan. Kalau pengalaman saya, ada banyak pengalaman yang saya dapat yang baik, semua yang baik. Sampai sekarang saya belum pernah ada pengalaman yang buruk. Alhamdulillah maupun di Solo, juga di Semarang. Kalau di Solo, pertama kali saya tiba di Solo, waktu itu belum saya mahir dalam bahasa Indonesia. Ya, kan waktu itu saya belajar online, jadi belum saya ada interaksi antara saya dan warga negara Indonesia. Jadi waktu itu saya ada kendala bagi saya untuk bahasa dan beberapa budaya yang saya belum pernah mengalami waktu itu, termasuk makan-makan dan beberapa budaya lain. Tapi yang menarik di Solo adalah kota budaya. Ada banyak budaya di sana, termasuk gamelan, itu musik tradisi ya di sana. Dan pengalaman yang dari warga-warga di Solo, banyak warga di sana ramah sekali. Tetapi tidak hanya di Solo, di Indonesia, seluruh Indonesia semua. Banyak teman dari berbagai daerah ya. Iya, di sini. Dan juga tentunya sahabat-sahabat dari luar negeri pasti juga, tidak hanya dari Tanzania saya kira ya, juga dari berbagai negara Afrika dan juga dari berbagai negara lain. Pasti banyak teman ya di sana. Iya, masih punya teman. Waktu saya kuliah di Solo, di Universitas 11 Maret itu lebih dari 150 mahasiswa yang dari berbagai negara. Kalau waktu itu saya di sana sama satu teman saja dari Tanzania. Jadi kami berdua saja. Berdua saja Ya, dari Tanzania. Ya. Jadi tadi ada dua, ya waktu itu belum begitu banyak ya. Ya. Tapi yang banyak kemudian tahun 2025 ini. Ya, Ya. Oke, jadi berarti Mas Burhan juga punya banyak teman di sana. Dan waktu studi di Solo, Mas Burhan juga pasti mempunyai banyak teman dari berbagai negara di Afrika. Tidak hanya dari Tanzania yang hanya berdua saja. Iya. Dari negara-negara lain itu di Afrika, dari mana saja mereka, teman-teman sahabat Mas Burhan pada saat
periode yang 2021. Ya, kalau di sana selain teman-teman yang dari Indonesia, ada banyak teman yang negara seperti Nigeria, dari Arab Saudi juga ada, dari Rusia ada, Yaman, Uganda, Zimbabwe, Kenya, Wah, banyak ya, sekali ya. lebih dari 40 mahasiswa dari Afrika sendiri, antara 50 150 Dari 150 mahasiswa asing yang belajar di Universitas 11 Maret Surakarta, Solo, itu 40 orang berasal dari negara-negara Afrika dan 2 dari Tanzania pada saat itu. Baik, Mas Burhan. Nah, sekarang Mas Burhan sudah akan melanjutkan pendidikan program PhD di Semarang ini. Masih ada kontak-kontak dengan teman-teman lama, orang-orang Indonesia yang tinggal di Solo? Mungkin dengan dosennya juga barangkali masih ada? Ya, masih ada. Masih ada banyak yang saya biasanya menghubungi. Ya, kira-kira setiap minggu saya ada kontak sama teman-teman di Solo. Ya. Baik teman-teman maupun dosen-dosen di sana. Mas Burhan, setelah selesai nanti pendidikan di sini, itu programnya katakanlah 3 tahun ya, tapi 1 tahun untuk program bahasa dulu. Ya. Jadi akan lama nanti tinggal di Semarang ini, akan menjadi warga Semarang dan tinggal di Indonesia. Apa cita-cita Mas Burhan kalau setelah selesai nanti pendidikan di sini? Kalau cita-cita saya, sebenarnya saya mau menjadi seorang dosen. Ya, saya mau menjadi seorang dosen untuk mengajar teknik mesin dalam bidang energi terbarukan. Untuk membantu ya, Tanzania khususnya adalah Zanzibar. Ya. Sekarang masih mengalami krisis, masih sering mengalami krisis energi di Zanzibar terutama. Ya, di Zanzibar karena di Zanzibar belum ada sumber yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Listriknya itu ditransfer dari Tanzania daratan melalui kabel yang di bawah laut. Di bawah laut. Ya, jadi kalau ada masalah dalam kabel yang digunakan untuk mentransfer listrik itu, jadi di Zanzibar, di seluruh Zanzibar tidak ada listrik. Sekarang di Zanzibar masih sering mati lampu atau listrik kan? Iya, masih sering mati lampu. Ya, beberapa kali lebih dari 7 jam. Satu hari? Ya, satu hari bisa. Masih terjadi sekarang? Masih terjadi, sering terjadi. Tetapi setiap hari warga masyarakat masih bisa menikmati listrik, tetapi harus mengalami pemadaman 7 jam satu hari. Ya. Mudah-mudahan saja nanti Mas Burhan akan betul-betul bisa membantu Zanzibar, Tanzania, tetapi juga tentu juga Mas Burhan adalah seorang sahabat Indonesia yang juga bisa meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Tanzania. Mas Burhan, ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman pemuda mahasiswa di Tanzania? Kalau di Tanzania, pesan saya pemuda-pemuda harus bekerja keras untuk membangun negara dalam bidang seperti bidang teknologi, bidang hubungan internasional seperti ini, karena kalau kita lihat antara Indonesia dan Tanzania ada hubungan yang sudah lama, lebih dari 50 tahun. Ya, jadi kita harus bekerja keras dan menggunakan kesempatan yang bisa membantu negara di Tanzania. Lalu pesan untuk teman-teman atau pemuda Indonesia, apa yang bisa Mas Burhan sampaikan? Kalau di Indonesia, saran saya kepada mahasiswa Indonesia dan pemuda-pemuda di Indonesia, kita adalah orang-orang dari satu keluarga. Jadi kita harus sering membantu dan kita harus
mencintai, sering mencintai, ya seperti itu, dan hubungan yang baik. Ya. Baik, Mas Burhan, terima kasih. Sahabat Bastur Academy, itulah bincang-bincang kita sejenak sebentar saja dengan sahabat kita, Mas Burhan atau Mas Bursa. Nah, baik, sampai jumpa sahabat-sahabat Bastur Academy dalam edisi atau episode berikutnya. Mas Burhan, Ya. terima kasih banyak. Ya. Sukses selalu, Amin. nikmati hidup di Indonesia, khususnya di Semarang. Ya, terima kasih. kasih. Ya. Selamat, sampai jumpa lagi sahabat-sahabat. Terima kasih.